Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umar Rodia, Koas Angkatan 40. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Gigi Santi Hairani MSI selaku dosen pembimbing jurnal reading radiologi kedokteran gigi saya. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah laporan kasus yang berjudul Staph bone cavity yang berisi kelenjar parotid ektopik. Jurnal ini membahas kasus Staph bone cavity yang pasiennya merupakan pria berusia 60 tahun. Usia dan jenis kelamin pada kasus umum ditemukan pada Staph bone cavity yang biasanya terjadi pada pria dewasa di atas usia 40 tahun dengan rentang paling umum dekade kelima atau ke-6 dan prevalensi lesi 0,1 sampai 1,3% yang menunjukkan bahwa lesi ini jarang terjadi. Pasien mengeluhkan rasa nyeri pada sisi kanan dasar mulutnya sejak 3 bulan yang lalu. Pasien telah menggunakan obat antibiotik dan antiinflamasi, namun rasa nyeri tidak hilang. Pasien merupakan pasien rujukan yang pernah dilakukan pemeriksaan MRI dan riwayat pencabutan molar 3 bertahun-tahun yang lalu. Keluhan nyeri pada pasien bukan merupakan gejala umum pada Staph bone cavity, karena lesi ini biasanya bersifat asimptomatik. Keluhan nyeri pada pasien mungkin terjadi karena lesi yang berukuran cukup besar sehingga menekan saraf di dalam kanal alveolar inferior. Dan rasa nyeri tidak hilang meskipun telah menggunakan obat antibiotik dan antiinflamasi karena rasa sakit tidak berhubungan dengan bakteri dan inflamasi. Pemeriksaan ekstraoral pada kasus ini tidak dijelaskan dalam jurnal, namun lesi ini cenderung tidak menunjukkan gambar klinis ekstraoral. Namun, terkadang dapat mengganggu kontinuitas dari inferior border mandibula dengan observasi klinis lekukan yang terdapat pada daerah ini. Pemeriksaan intraoral pada kasus ini tidak dijelaskan, namun umumnya lesi ini tidak memiliki gambaran klinis intraoral. Berikut ini adalah gambaran radiografi panoramik. Pada gambar ini terdapat lesi radiolucen unilekuler, epicenter terletak inferior terhadap kanal alveolar inferior mandibula, di bawah regio gigi 48, di atas inferior border mandibula, khas lokasi lesi terletak di posterior mandibula, anterior dari angulus mandibula, localized, unilateral, berjumlah 1 buah, berdiameter 1,6 cm x 0,9 cm, berbatas jelas sklerotik dan lebih tebal pada aspek superior, berbentuk oval, dan tidak memberikan efek terhadap jaringan sekitar. Pemeriksaan radiografi panoramik pada jurnal ini menunjukkan lesi radiolucen unilekuler. Epicenter terletak inferior terhadap kanal alveolar inferior mandibula, di atas inferior border mandibula, khas lokasi terletak di posterior mandibula, anterior dari angulus mandibula, berbatas jelas sklerotik yang lebih tebal pada aspek superior, dan tidak memberikan efek terhadap jaringan sekitar, sehingga suspek radiodiagnosis dari lesi ini adalah Staph bone cavity. Lesi ini dapat ditemukan di berbagai lokasi sesuai dengan asal kelenjarnya. Pada kasus, lesi berada anterior dari angulus mandibula, sehingga lesi dicurigai berhubungan dengan kelenjar submandibula. Diagnosis banding yang paling tepat untuk kasus ini adalah kista residual, karena gambaran radiografi pada kasus menunjukkan lesi radiolucen unilokuler pada lokasi daerah edentulus gigi 48 di posterior mandibula dan berbatas jelas sklerotik, serta adanya riwayat ekstraksi gigi molar ketiga bertahun-tahun yang lalu. Kasus ini tidak didiagnosis sebagai kista residual karena pada kasus lokasi lesi berada di bawah kanal alveolar inferior yang berarti lesi tidak berhubungan dengan gigi. Sedangkan kista residual berada di atas kanal alveolar inferior yang berarti berhubungan dengan gigi. Dalam jurnal ini dilakukan perawatan bedah eksplorasi. Pada umumnya, Staph bone cavity hanya memerlukan observasi karena lesi ini ukurannya cenderung stabil dan tidak memerlukan intervensi bedah. Tetapi pada kasus, pasien mengeluhkan rasa sakit dan pada gambaran radiografi menunjukkan lesi berada dekat dengan kanal alveolar inferior dan inferior border mandibula, sehingga perlu dilakukan perawatan. Bedah eksplorasi dilakukan untuk mengeluarkan kelenjar saliva dari lekukan pada tulang mandibula dan juga untuk menginduksi terjadinya pendarahan yang dapat merangsang regenerasi pembentukan tulang baru, karena pada kasus lesi sudah dekat dengan inferior border mandibula, sehingga dapat beresiko terjadi fraktur mandibula. Selain dilakukan perawatan bedah eksplorasi, perlu juga dilakukan bone graft untuk membantu pembentukan tulang baru dan penyembuhan luka, karena proses remodeling tulang yang lambat akibat usia pasien yang sudah tidak muda lagi. MRI pada pemeriksaan awal menunjukkan massa solid yang terpisah dari struktur sekeliling
seperti kelenjar submandibula dan otot dengan batas yang teratur. Mengisi rongga pada anterior angulus mandibula kanan membentuk sebagai lekukan kortikal yang berbatas jelas dengan garis inferior mandibula yang utuh. Secara makroskopik, massa berbentuk seperti kelenjar, dan pemeriksaan histopatologi menunjukkan massa terdiri dari kelenjar serosa murni dan sel asinar berisi butiran zigomen dan sistem duktal masih utuh yang menunjukkan adanya jaringan kelenjar dan kelenjar parotid ektopik. Temuan histopatologi pada kasus yang menunjukkan massa terdiri dari kelenjar serosa murni merupakan ciri khas kelenjar salva parotid. Namun, lokasi lesi yang berada anterior dari angulus mandibula pada kasus ini jarang terjadi, karena lesi yang berhubungan dengan kelenjar parotid biasanya terletak sepanjang aspek lateral atau fasial ramus mandibula. Hal ini menunjukkan terjadinya kelenjar parotid ektopik. Pada kasus tidak dijelaskan mengenai kontrol setelah dilakukan perawatan bedah. Kontrol disarankan hanya untuk melihat penyembuhan luka yang dapat dilakukan dengan foto radiografi kembali pada 6 bulan sampai 1 tahun pasca bedah untuk melihat penyembuhan tulang, karena setelah dilakukan perawatan tidak mungkin terjadi rekurensi pada lesi ini. Sehingga dapat disimpulkan, radiodiagnosis pada kasus ini adalah Staphne bone cavity karena menunjukkan lesi radiolucent unilokuler, epicenter terletak inferior terhadap kanal alveolar inferior mandibula, di atas inferior border mandibula, khas lokasi terletak di posterior mandibula, anterior dari angulus mandibula, berbatas jelas sklerotik yang lebih tebal pada aspek superior dan tidak memberikan efek terhadap jaringan sekitar. Namun, pada kasus ini lesi mengandung kelenjar parotid ektopik yang jarang terjadi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.